Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK terkait dengan status tersangka Sekretaris MA Hasbi Hasan yang terjerat kasus suap penanganan perkara. MA berjanji akan melakukan sejumlah pembenahan demi mengembalikan kepercayaan publik yang merosot akibat kasus korupsi. Penetapan tersangka terhadap Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan dalam pusaran dugaan suap penanganan perkara di MA lagi-lagi membuktikan komitmen MA terhadap pemberantasan korupsi layak dipertanyakan. Sebelum Hasbi, sudah ada dua hakim agung yakni Sudrajat Dimyati dan Ghazal Basaleh yang lebih dulu menjadi pesakitan di KPK. Sebelum itu, senior Hasbi di posisi Sekretaris MA yakni Nur Hadi bahkan lebih parah. Ia terjerat kasus suap gratifikasi sekaligus tindak pidana pencucian uang. Juga terkait penanganan perkara, juru bicara Mahkamah Agung Soeharto memastikan pembenahan institusi dilakukan demi mengembalikan kepercayaan publik serta praktik korupsi tak terulang kembali. MA menghormati proses hukum yang ada di KPK dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selain merotasi pegawai serta panitera pengganti yang telah lama bertugas, MA juga membentuk Satgasus dari Badan Pengawas yang mengawasi pintu keluar masuk halaman dan gedung MA, memantau para hakim, staf, dan pegawai yang berkeliaran hingga surat izin keluar kantor. Keterlibatan Hakim Agung dalam kasus suap, termasuk Sekretaris MA Hasbi Hasan yang menyandang profesi hakim, mengindikasikan juga lemahnya pola rekrutmen Hakim Agung oleh KY. Bisa jadi pola pengawasan terputus sehingga hakim berani bermain di bawah meja pengadilan tingkat kasasi. Yang bersangkutan menyandang profesi sebagai hakim, sekalipun yang bersangkutan juga menduduki posisi struktural sebagai Sekretaris Mahkamah Agung. Dengan demikian, yang bersangkutan juga menjadi domain pengawasan dari Komisi Yudisial. Jika benar yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ekspos resmi dari KPK, dan apabila ada bukti permulaan terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka Komisi Yudisial akan menjalankan pemeriksaan etik terhadap yang bersangkutan. Proses etik ini akan menjadi proses yang merupakan rangkaian dari proses-proses yang telah dijalankan Komisi Yudisial sebelumnya. Namun, proses etik oleh Komisi Yudisial, termasuk pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, akan mengikuti proses penegakan hukum yang berjalan di KPK. Sebelumnya KPK membenarkan telah menetapkan dua orang tersangka, yakni pejabat di MA dan seorang perantara. Informasi yang beredar, tersangka itu yakni Sekretaris MA Hasbi Hasan dan mantan Komisaris BUMN Dadan Triyudianto. KPK juga telah mencegah Hasbi Hasan ke luar negeri untuk kebutuhan penyidikan. KPK tuntaskan perkara ini. Siapapun, kalau kemudian dari alat buktinya dan kami temukan pada proses penyidikan maupun proses persidangan, kami tetapkan sebagai tersangka. Siapapun. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.